Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan UTS Teori Sejarah Arsitektur 2 yang bertemakan Reconstruction dengan anggota Adi Eden, Anjala Putri, Irena Magawati, Jessica Hisihonbing, Satria Markus, dan Septani Angeliska. Pembahasan banyak perkembangan yang telah terjadi pada bangunan di dunia ini sejak zaman ke zaman, seperti perubahan bentuk dan perubahan fungsi yang telah berubah. Tapi salah satu yang menjadikan adanya perubahan itu adalah perubahan konstruksi pada bangunan. Adanya perubahan konstruksi pada bangunan disebabkan oleh adanya perubahan material dan tata letak yang dilakukan pada saat perancangan. Inilah yang menjadikan bangunan dari zaman ke zaman memiliki bentuk yang berbeda dengan konstruksi yang berbeda juga. Pada umumnya material digunakan untuk konstruksi bangunan bisa berupa baja, bata, dan kaca, dengan metode pembangunannya semakin lama dan semakin baru. Teorisi. Menurut Marc-Antoine Leger, nasionalisme struktural itu sama dengan arsitektur dengan karya seni lainnya, dengan berbagai dasar-dasar yang udah ada pada alam, dan alam itu memiliki aturannya sendiri, dengan aturan yang telah ditentukan dari dulunya untuk menjadi bantuannya itu dibandingkan dengan insting alam lainnya. Dengan meniru berbagai proses alam, terjadilah karya seni lainnya. Dengan mendekati kesederhanaan dari model pertama itu, dengan mengabaikan kesalahan yang mendasar, dan tercapailah kesempurnaan yang didapat, atau bisa disingkat dengan semua arsitektur berpangkal pada asal muasal yang sama yang harus dirujuk elemen struktural. Elemen struktural utama adalah kolom, gelagar, dan segitiga atap, entablature. Yang selanjutnya adalah teori dari E.E. Viollet-le-Duc yang membahas tentang Church in Architecture. Berbeda dengan E.E. Viollet-le-Duc yang sedikit menentang akan teori-teori para akademia. Ia memiliki gagasannya sendiri, yang dimana ia meyakini bahwa harus adanya dua kebenaran dalam arsitektural. Yang pertama, yaitu adanya kebenaran dalam pemrogramannya dan adanya kebenaran dalam konstruksinya. Itulah yang menjadikan ia berteori tentang Church in Architecture. Yang selanjutnya yaitu Gottfried Semper. Sebagaimana Lager, Semper menekankan pentingnya merujuk kepada asal-muasal bangunan. Tetapi bukan suatu asal-muasal itu ditiru semata saja, namun dengan menggunakan asal-muasal itu sendiri, sehingga dapat menciptakan suatu bentuk yang baru pada suatu bangunan itu. Ada tiga warisan terpenting dari pendekatan rasionalisme struktural. Yang pertama, arti penting tektonika sebagai hakikat penciptaan dan ungkapan arsitektur yang menyatu antara struktur, estetika, dan kegunaan yang bersikap jujur pada material dan konstruksi. Kedua, pencapaian teknologi berperan penting dalam mendorong inovasi arsitektur. Dan yang ketiga, ada efisiensi struktur tidak harus merendahkan kualitas arsitektur, melainkan dapat menjadi ungkapan terpenting arsitektur yang rasional. Baik, ini adalah contoh bangunan dengan tema New Construction, yaitu adalah Florida Polytechnic University. Bangunan ini didasari dengan arsitek yaitu Santiago Calatrava, memiliki lokasi yaitu Lakeland, Florida, Amerika Serikat. Arsiteknya yang rekam yaitu Alfonso Architect. Bangunan ini dibangun selesai pada tahun 2012. Insinyur strukturalnya yaitu Thornton Tomasetti, insinyur MEP-nya TLC, dan teknik sipilnya itu Anderson Land. Pada tahun 2000-an, universitas ini berganti nama menjadi University of South Florida Polytechnic, yang mencerminkan fokus baru pada pendidikan STM. Sebuah situs di dekat Interstate 4 dipilih untuk kampus baru.
Pada tahun 2009, arsitek Spanyol Santiago Calatrava terpilih untuk merancang bangunan pertama kampus ini. Dan ada juga pemaksimalan konstruksi luar, kita bisa lihat sendiri di gambarnya di samping. Konstruksinya ini mendetail dan juga terorganisir, menjadikan bangunan ini lebih terlihat futuristik dan lebih elegan. Kunci dari keagungan bangunan ini tidak lupa yaitu penyusunan material dan struktur bangunan itu sendiri dengan metode yang lebih baru. Penggunaan rangka baja dapat memberikan nilai tambahan pada bangunan, sekaligus memberikan nilai agar bangunan ini lebih terlihat new construction. Bukan hanya dari luar saja, tetapi dari dalam bangunan, konstruksinya juga terlihat bagus dan teratur, memberikan pencahayaan alami yang baik pada bangunan karena memiliki struktur yang tidak tertutupi. Adanya unsur new construction pada bangunan sehingga memberikan aksen sendiri yang jarang dimiliki oleh bangunan-bangunan lainnya. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan tentang bagaimana new construction itu masih akan tetap ada dari zaman ke zaman dan akan tetap berkembang. Baiklah, selanjutnya contoh bangunannya yaitu New York Times Building. Arsiteknya yaitu Renzo Piano Building Workshop dan FX Paule Architect. Lokasinya berada di New York, Amerika Serikat. Tahun proyek bangunan yaitu 2007. Pengembang Forest City Redner Companies. The New York Times Building adalah sebuah pencakar langit di sisi barat Midtown Manhattan yang selesai dibangun tahun 2007. Penyewa utamanya adalah The New York Times Company, penerbit The New York Times, The Boston Globe, International Herald Tribune, dan surat kabar lain. Pembangunannya merupakan usaha bersama antara The New York Times Company, Forest City Redner Companies, dan Inc. RS. Bangunan berbingkai baja berbentuk cruciform ini memanfaatkan layar batang keramik sebesar 41,3 mm yang ditempatkan di luar dinding tirai kaca di fasad timur, barat, dan selatan. Jarak antar batang semakin besar dari bawah ke atas, sehingga memberikan transparansi yang lebih besar di wilayah atas bangunan. Bingkai dan penopang baja terlihat di 4 sudut bangunan. Berikut dapat dilihat. Bahan yang digunakan oleh New York Building ini memberikan perlindungan terhadap kebakaran panas ekstrim dan tekanan ledakan ditimbulkan oleh peristiwa bencana besar, yaitu teknologi epoxy intumescent coating yang dikembangkan oleh International Protective Coatings dan diformulasikan untuk melindungi struktur baja dari hidrokarbon dan kebakaran jet steam di industri minyak, gas, dan petrokimia. Sekian dari kelompok kami. Bila kami ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.